Aja Dume, Aja Dume, Aja Dume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ojo Dume series Koko, kolaborasi dan konsultasi. Kali ini tetap bersama rekan saya, tetap ada Ki Adek. Gimana Ki Adek? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada tamu spesial hari ini jauh-jauh dari Kayu Manis ya. Iya, betul. Kayu Manis ada Imam Prasatria. Mungkin Halo. buat Assalamualaikum. Jadi buat teman-teman Ojo Dume, teman-teman smart people yang udah ngikutin serial sebelumnya, Mas Iman ini ada di serial kalau nggak salah Ojo Dume Koko 12 atau 11 ya. Kalau nggak salah dia sempat mengalami trans gitu, kemasukan sana, dan dia kayaknya nagih pengen masukin lagi ya. Gimana sih? Jangan dong. Jangan ya. Jangan. Oh, gitu. Jadi mungkin sedikit perkenalan aja, dia Mas Iman ini adalah musisi profesional. Sekarang dia lagi sibuk ngiringin salah satu artis yang lagi naik daun, Ardhito Pramono. Dan dia juga sempat additional juga musisi-musisi lain. Dan dia hari ini akan berkonsultasi mengenai pengalaman-pengalaman yang baru saja dia rasakan. Mungkin bisa ceritain Mas Iman ada apa aja nih kayaknya. Oke, Om Semar. Jadi tuh gue tuh pas kemarin kan gue ke Jogja tuh. Nah itu gue diajakin sama temen gue buat pergi. Itu apa tuh? Istilahnya apa tuh? Apa pergi apa? Diajak jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Rogo Sukmo. Jalan-jalan keluar dari badan gitu apa? Iya gitu. Oke. Rogo Sukmo ya, Ki Adek. Iya, ya? betul. Oke ya. Nah itu Rogo Sukmo berarti ya. Nah itu gue diajakin yang notabene gue belum pernah tuh ngelakuin maksudnya hal-hal kayak gitu kan. Dan oke lah, gue yain. Dan di situ adalah pengalaman pertama gue dan gokil. Gokil gimana? Gokilnya tuh gimana ya? Gue bener-bener kayak gue ngerasa di hidup. Ya kan gue kan udah diomongin sebelumnya sama si temen gue itu kalau perginya tuh ke rumah gue. Nah kita tuh berdua lagi di Jogja gitu kan. Nah itu gue bilang ya deh ke rumah gue aja. Dan bener habis itu gue langsung ada di depan rumah gue. Dan ada kayak gue disuruh sihiran dulu ya kan, segala macam, gue harus bersih. Terus udah sampai lah gue di depan rumah, dan itu bener-bener kayak aduh ini bener gak ya gitu, apa ini hanya pikiran gue doang gitu yang gue itu. Udah gue akhirnya gue disuruh sama dia buat ngikutin alur aja. Udah lo ikutin aja, jangan mikir, ikutin aja lo maunya apa. Nah yaudah tuh gue ikutin, gue masuk ke rumah gue. Yang awalnya tuh gue tinggal masuk, nggak usah buka pintu nggak gitu pakai. Gue nggak buka pintu, gue masuk, udah tinggal masuk. Dan secara mengejutkan ada yang party ternyata. Itu rumah lo harusnya isi sendirian ya? Sendirian di rumah gue. Oke. Gue doang. Terus pas kemarin yang gue lihat sih, pas gue masuk ke rumah gue tuh rame banget. Rame orang apa rame makhluk nih? Waduh, kalau itu saya tidak tahu. Gimana rame gitu ya? Rame pokoknya. Rame banget di atas rumah gue gitu. Terus di ruang tamu gue rame. Terus gue berusaha buat masuk ke dalam rumah, dan ada yang ngagetin gue juga. Berarti dia tahu notice kalau lo datang situ. Ada beberapa yang notice kayaknya. Oke. Enggak semuanya mungkin ya. Iya sih. Udah terus habis itu gue mau explore coba gitu. Gue keluar rumah, dan gue tuh kayaknya tuh buat beranjak dari depan gang rumah gue ke arah kali tuh atau ke arah kiri kanan tuh susah gitu. Sampai akhirnya gue paksain, oke deh. Jadi tuh di dekat rumah gue ada kali, ada jembatan gitu. Gue paksain buat ngelirik lah, nengok lah ke sana. Iseng ada apa ya di sana gitu. Akhirnya gue jalan ke sana, gue lihat kiri kanan, oh nggak ada apa-apa, gelap aja gitu. Maksudnya kayak malam mungkin ya, nggak tahu, pokoknya gelap gitu. Yang gue lihat tuh di sepanjang gue dari gue sampai rumah, sampai akhirnya gue ke dekat jembatan kali itu.
Dan udah oke, sepi. Pas gue balik dari kali itu buat ke rumah gue lagi, dan gue ngeliat poci. Oke. Jelas tuh ya pocinya. Jarak berapa dia poci? Sekitar 3 meter. Oh, jarak. Dan itu dia nggak diem. Dia tuh lompat ke arah gue. Terus dia kayak yang Kayak ngeliat gitu. kayak nih siapa sih lo gitu. Terus dia kayak heran gitu mungkin sama gue. Dan gue juga ngeliat gitu. Nah, pas dia ngeliat gue begitu tuh nggak begitu jauh lah ke gue gitu. Jarak dari muka dia ke muka gue tuh nggak gitu jauh. Udah abis itu gue langsung dibangunin sama temen gue. Katanya, wah gila lo, kejauhan lo gitu. Udah sih itu tuh paling tuh itu menurut gue pengalaman yang gokil sih gitu, maksudnya ada ya, nggak taunya ya hal itu gitu bisa dilakuin gitu. Jadi kalau menurut lo sendiri pengalaman itu terasa real apa enggak? Kayak lo bener-bener datang ke rumah apa gimana gitu, Bang? Awal gue masih mikir ini apa pikiran gue yang gue berharap bahwa gue ada di rumah gitu. Awalnya gue mikir ya udahlah gitu. Cuman semakin ke sini kok gue tuh udah mulai semakin jejak gitu ke situasi itu. Yang kayak gue beneran nengok gitu, kayak gue beneran jalan, Kayak lo bener-bener terasa Gitu. nyata di situ ya. nyata gitu. Iya sih, itu sih paling sih. Jadi kalau kebetulan kita juga ada praktisi Rogo Sukmo selama 20 tahun ya, ada Ki Adek, mungkin kita bisa langsung tanyakan aja. Kalau menurut Ki Adek pengalamannya Iman gimana nih Ki Adek? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Iman pengalamannya sangat luar biasa sekali dan itu memang benar-benar nyata ya. Benar-benar kalau Mas Iman itu bukan mimpi, bukan sedang berhayal, tapi memang berada di suatu tempat di rumah itu. Tadi Mas Iman bilang ngelihat ada party segala macem. Karena yang Mas Iman lihat itu bukan masa sekarang. Waduh. Bisa jadi karena mungkin saat Mas Iman berangkat untuk Rogo Sukmo itu Mas Iman tidak bisa menentukan Waktunya. kapan. Bisa juga yang akan datang mungkin Mas Iman atau ke belakang seperti itu. Jadi terus Mas Iman berusaha untuk ke sungai ya, ke kali dekat rumah ya. Kenapa gelap gitu kan? Karena itu niat dari awal juga Mas Iman hanya ingin Ke rumah doang. ke rumah. doang. Jadi Mas Iman nggak bisa kemana-mana, terkunci di satu titik itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada Mr. P ya yang datang jarak 3 meter ngelihat kok heran. Nggak usah heran, karena yang berangkat itu adalah sukma. Sukma itu adalah bagian halus dari manusia yang berangkat. Jadi tentu makhluk astral itu sensitif ya Om Semar, jadi bisa melihat dia bingung loh kok ini sukma ngapain nih jalan-jalan gitu loh. Ada apa? Jadi ini menarik sih. Jadi tadi Ki Adek sempat menyebutkan bahwa kemungkinan itu manusia bukan makhluk, cuman itu ya di rumah dia yang party itu. Betul. Cuman waktunya kemungkinan masa lalu atau masa depan. Betul. Nah, itu sebenarnya seberapa pentingnya sih untuk menentukan waktu itu, seberapa pentingnya Ki Adek? Sangat penting. Jadi kita tahu saat kita tujuan ke satu tempat, kita paling nggak harus mengkontrol kita mau back kira-kira di tahun berapa gitu loh. Jadi mungkin kita juga bisa melihat sosok orang tua kita masih muda atau nenek kita atau kakek kita seperti itu. Jadi memang harus dikontrol. Tapi itu sangat luar biasa sekali. Mas Iman baru pertama kali tapi sudah sedemikian jauh ya Mas Iman ya, sedemikian jauh melakukan dan bisa melihat hal seperti itu sangat luar biasa sekali. Sebenarnya kalau buat bahayanya, buat awal-awal buat teman-teman yang mungkin tertarik buat melakukan Rogo Sukmo tuh sebenarnya bahayanya apa sih Ki Adek? Yang pertama kalau disarankan itu harus berpuasa.
Sebenarnya harus berpuasa. Kenapa berpuasa? Saat kita rogo sukmo kita pergi, badan kita kosong. Itu saat badan kita kosong itu kadang-kadang makhluk itu suka datang. Masuk, wih tempat kosong nih, dia masuk. Kita menyarankan berpuasa agar badan kita dibentengin. Dan bersih dulu ya. Bersih dulu, kita melakukan hal-hal yang bersih. Tidak melakukan dosa-dosa walaupun kecil ya, kita tidak mau, pokoknya pure bersih. Kita puasa baru kita bisa berangkat dengan enak gitu ya, tanpa khawatir sama Tanpa sekali. gangguan ya. Betul sekali. Gitu. Jadi gitu mah. Oh gitu. Jadi tuh ada chance kita untuk melihat ke masa lalu atau masa yang akan datang gitu. Betul, kalau ke masa lalu mungkin lebih mudah ya dibanding ke masa akan datang. Kalau memang kita tidak nggak meniatkan untuk ke masa lalu atau ke masa datang, kita hanya melihatkan rumah aja, itu sungsang. Jadi bisa jadi masa depan, bisa jadi masa lalu, karena sungsang, karena tujuan kita cuma itu aja. Gitu. Pengen lihat rumah. Mungkin itu apa namanya, pesta pernikahan Mas Iman nanti atau Mungkin, gue juga feeling gitu tuh ya. Seperti itu, kok rame gitu ya. Seru. Jadi gimana Man, lo ada pertanyaan lagi nggak nih Man? Dan itu sih paling yang gue lihat rame tuh agak abu-abu gitu masih. Iya. Maksudnya masih kayak ada yang nggak jelas, ada yang hitam doang, maksudnya gitu-gitu. Nah, Mas Iman kan baru pertama kali melihat, dan itu bentuk orangnya mungkin Mas Iman juga nggak begitu kenal sama mereka ya kan, ini siapa, apa tetangga atau saudara kan gitu kan. Karena itu dia, kemungkinan Mas Iman satu nggak berpuasa, saat merogoh sukmo. Yang kedua itu kita harus mensucikan diri. Seperti itu. Jadi biar lebih terfokus dan teratur, terarah gitu. Oke. Berarti untuk seri ini kayak saya terpaksa sudahi dulu, nanti kita akan sambungkan lagi di serial berikutnya. Kita akan dengarkan lagi pengalaman Mas Iman yang lain di seri berikutnya, seri yang akan datang. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifnya bila ingin mendukung channel kami. Dengan itu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat Notoro so penora ciloko Noto pola penora salah Aja, do me Aja, do me Aja, do me Aja, do me Aja, do me